Jejak kota yang pernah menjadi pusat segalanya. Pagi itu udara Jakarta terasa berbeda bagi Arga Pratama. Matahari baru saja naik di balik gedung-gedung tinggi yang memenuhi langit kota. Dari jendela kereta yang melintas menuju kawasan kota tua, Arga memandang jalan-jalan yang sudah dikenalnya sejak kecil. Kota ini selalu sibuk, selalu bergerak, seolah tak pernah tidur. Namun pagi itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa hari sebelumnya, berita besar mengguncang seluruh negeri. Pemerintah resmi mengumumkan rencana besar, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Bagi banyak orang, itu hanyalah berita politik atau proyek pembangunan. Tapi bagi Arga, seorang jurnalis yang lahir dan besar di Jakarta, berita itu terasa seperti sebuah pertanyaan besar tentang masa depan kota yang selama ratusan tahun menjadi pusat Indonesia. Kereta berhenti di stasiun. Arga turun dan berjalan menuju lapangan Fathahillah, tempat di mana sejarah Jakarta seolah masih hidup. Bangunan-bangunan tua berdiri dengan tenang, dindingnya menyimpan cerita panjang sejak masa Batavia, ketika kota ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Di salah satu bangku taman, seorang pria tua sudah menunggu. Rambutnya putih, wajahnya penuh garis waktu, namun matanya masih tajam. Dialah Pak Dharma, seorang sejarawan yang sudah puluhan tahun meneliti Jakarta. "Datang juga kamu, Ga," kata Pak Dharma sambil tersenyum. Arga duduk di sampingnya. "Pak, menurut Bapak, kalau ibu kota pindah, apakah Jakarta akan kehilangan jiwanya?" Pak Dharma tertawa kecil. Pertanyaan yang sama pernah muncul ratusan tahun lalu. Arga menoleh heran. Pak Dharma menunjuk ke arah Museum Fathahillah. "Dulu, sebelum Jakarta ada, kota ini bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan kecil tempat kapal-kapal dagang berlabuh. Angin pagi berhembus pelan di lapangan. Lalu datang bangsa asing. Kota ini berubah menjadi Batavia, pusat kekuasaan kolonial Belanda. Dari kota pelabuhan kecil, Batavia menjadi salah satu kota terpenting di dunia." Arga mengangguk. Ia tahu cerita itu, tapi mendengarnya langsung di tempat bersejarah terasa berbeda. Pak Dharma melanjutkan. "Setelah kemerdekaan, Batavia berubah lagi menjadi Jakarta. Kota ini menjadi jantung pemerintahan Indonesia." Di kejauhan, Maya, seorang fotografer dokumenter yang juga teman Arga, sedang memotret bangunan tua. Klik. Kamera Maya menangkap wajah-wajah turis, sepeda ontel warna-warni, dan gedung-gedung kolonial yang tetap berdiri meski zaman terus berubah. "Jakarta sudah berkali-kali berubah," kata Pak Dharma pelan. "Tapi sekarang berbeda," jawab Arga. "Sekarang pusat negara akan benar-benar pindah." Pak Dharma menatap langit Jakarta yang mulai sibuk. "Setiap kota punya waktunya sendiri," katanya. "Batavia pernah berjaya. Sunda Kelapa pernah penting. Bahkan kerajaan-kerajaan lama di Nusantara pernah menjadi pusat dunia pada zamannya." Ia menatap Arga. Pertanyaannya bukan apakah Jakarta akan berakhir. Pak Dharma berhenti sejenak. Tapi apakah kita siap melihatnya berubah? Di sisi lapangan, Maya mendekat sambil membawa kameranya. "Arga, kalian harus lihat ini," katanya. Ia menunjukkan hasil fotonya. Foto itu memperlihatkan sebuah kontras yang aneh. Bangunan tua Batavia, dengan latar belakang gedung pencakar langit modern Jakarta. Dua zaman dalam satu gambar. Arga memandang foto itu lama. Tiba-tiba ia sadar. Jakarta bukan hanya sebuah kota. Jakarta adalah lapisan-lapisan sejarah yang terus berubah. Namun kali ini, perubahan yang datang terasa jauh lebih besar. Bukan hanya pembangunan gedung. Bukan hanya pergantian zaman, tapi kemungkinan bahwa kota ini tidak lagi menjadi pusat negara. Dan bagi Arga, pertanyaan itu baru saja dimulai. Apakah Jakarta akan tetap hidup sebagai kota terbesar Indonesia? Atau perlahan berubah menjadi kota kenangan dalam buku sejarah? Di kejauhan, suara kendaraan mulai memenuhi jalan. Jakarta kembali bergerak seperti biasa. Namun di balik hiruk-pikuknya, sebuah babak baru sejarah sedang menunggu untuk dimulai. Dan Arga tahu, ia harus mengikuti cerita itu sampai akhir. Kabar pemindahan ibu kota yang mengubah segalanya. Siang hari di Jakarta selalu penuh dengan suara mesin kendaraan, klakson, dan langkah manusia yang seolah tak pernah berhenti. Namun hari itu, bagi Arga,
Semua terasa sedikit berbeda. Setelah pertemuannya dengan Pak Dharma di Kota Tua pagi tadi, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang terus berputar. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju halte bus di dekat Monas, tempat jantung pemerintahan Indonesia selama puluhan tahun berdiri. Di sekelilingnya, gedung-gedung kementerian menjulang tinggi. Pegawai negeri berseragam berjalan cepat keluar masuk gedung. Para pedagang kaki lima sibuk melayani pembeli yang antre makan siang. Namun di layar televisi yang tergantung di sebuah warung kopi kecil, berita yang sama terus diputar. Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara akan dimulai secara bertahap. Arga berhenti sejenak. Ia memesan kopi dan duduk di kursi plastik sederhana. Di seberangnya, beberapa pegawai kantor sedang berdiskusi dengan nada serius. Kalau benar pindah, kita juga harus pindah, kata salah satu dari mereka. Rumah bagaimana? Anak sekolah di Jakarta, jawab yang lain. Percakapan seperti itu mulai terdengar di banyak tempat. Bagi sebagian orang, pemindahan ibu kota bukan hanya keputusan politik. Itu berarti kehidupan baru di tempat yang jauh. Tak lama kemudian, seseorang menepuk bahu Arga dari belakang. Masih sibuk memikirkan Jakarta? Arga menoleh. Itu Maya, membawa kameranya yang selalu tergantung di leher. Kamu dengar sendiri kan? Kata Arga sambil menunjuk televisi. Maya duduk di sampingnya. Semua orang membicarakan hal yang sama. Maya mengeluarkan kameranya lalu memperlihatkan beberapa foto baru yang ia ambil pagi tadi. Ada foto pegawai kantor yang menatap Monas. Ada foto papan iklan besar tentang pembangunan ibu kota baru. Ada pula foto wajah seorang sopir ojek yang sedang membaca berita di ponselnya. Menurutmu Jakarta akan berubah seperti apa? Tanya Arga. Maya terdiam sejenak. Setiap kota berubah, ga. Tapi ini bukan perubahan kecil. Arga mengangguk. Selama puluhan tahun, Jakarta adalah pusat segalanya. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat berita, pusat kekuasaan. Di kota inilah keputusan besar negara dibuat. Namun jika pemerintahan benar-benar pindah, maka sejarah baru akan dimulai. Arga memutuskan pergi ke satu tempat lagi sebelum pulang, Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sana, ia bertemu kembali dengan Pak Dharma yang ternyata sudah lebih dulu tiba. Kapal-kapal pinisi kayu berlabuh tenang di pelabuhan tua itu. Bau laut dan kayu tua memenuhi udara sore. Tempat ini sudah ada sebelum Jakarta menjadi ibu kota, kata Pak Dharma sambil memandang kapal. Bahkan sebelum Batavia berdiri. Arga berdiri di sampingnya. Pak, kalau ibu kota pindah, apakah Jakarta akan kehilangan arti? Pak Dharma menggeleng pelan. Kota ini terlalu besar untuk hilang begitu saja. Ia menunjuk ke arah laut. Selama ratusan tahun, kapal-kapal datang ke pelabuhan ini. Kota ini selalu berubah mengikuti zaman. Maya yang sedang memotret dari kejauhan ikut mendekat. Tapi kali ini perubahan itu terasa seperti perpisahan, kata Arga. Pak Dharma tersenyum tipis. Tidak selalu. Ia menatap deretan gedung Jakarta yang terlihat di kejauhan. Kadang sebuah kota tidak berakhir. Ia hanya memulai babak baru. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Cahaya jingga memantul di permukaan laut dan dinding kapal kayu tua. Di saat yang sama, ribuan kilometer dari Jakarta, sebuah kota baru sedang dibangun di tengah hutan Kalimantan. Sebuah kota yang kelak akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Sebuah kota yang mungkin akan menggantikan peran Jakarta dalam sejarah negara ini. Namun bagi Arga, pertanyaan yang lebih besar masih menggantung di pikirannya. Jika pusat kekuasaan pindah, apakah Jakarta akan tetap menjadi jantung Indonesia? Atau perlahan berubah menjadi kota yang hanya dikenang dalam buku sejarah? Sementara angin laut berhembus pelan di pelabuhan tua itu, Arga sadar bahwa perjalanan ceritanya baru saja dimulai. Karena perubahan terbesar Jakarta mungkin belum benar-benar terjadi. Jakarta di persimpangan sejarah. Beberapa minggu berlalu sejak berita pemindahan ibu kota menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Jakarta masih sama seperti biasanya, padat, bising, dan penuh energi. Namun bagi banyak orang yang tinggal di dalamnya, suasana kota terasa seperti berada di tengah masa transisi yang belum sepenuhnya dipahami. Suatu pagi, Arga berdiri di trotoar kawasan Jalan Medan Merdeka, memandang Monas yang menjulang tinggi di tengah langit Jakarta.
Tugu itu sudah berdiri sejak era Presiden Soekarno, simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Bagi Arga, Monas bukan sekadar monumen. Ia adalah saksi sejarah bahwa Jakarta pernah menjadi pusat segala keputusan besar negara. Di tangannya, Arga memegang buku catatan kecil. Ia sedang mengumpulkan bahan untuk laporan panjang tentang perubahan Jakarta menjelang pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Foto yang kamu minta sudah aku kirim, suara Maya terdengar dari belakang. Arga menoleh. Maya datang dengan tas kamera besar di pundaknya. Aku keliling dari pagi, katanya. Beberapa gedung kementerian sudah mulai bersiap-siap. Bersiap-siap bagaimana? Arsip dipindahkan. Ruangan mulai kosong. Kata-kata itu membuat Arga terdiam sejenak. Ia memandang gedung-gedung pemerintahan yang selama ini selalu tampak sibuk. Sulit membayangkan tempat-tempat itu suatu hari tidak lagi menjadi pusat keputusan negara. Maya kemudian menunjukkan beberapa foto di layar kameranya. Salah satunya memperlihatkan lorong panjang di sebuah kantor kementerian. Beberapa meja sudah kosong, kotak-kotak arsip ditumpuk di sudut ruangan. Foto lain menunjukkan papan pengumuman tentang persiapan pemindahan pegawai ke ibu kota baru. Semua orang terlihat bingung, kata Maya pelan. Sebagian ingin pindah, sebagian lagi tidak. Arga mengangguk. Bagi banyak pegawai pemerintahan, keputusan itu bukan sekadar perubahan tempat kerja. Itu berarti meninggalkan rumah, sekolah anak-anak, dan kehidupan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun di Jakarta. Siang harinya, Arga kembali menemui Pak Dharma di Kota Tua Jakarta. Tempat itu masih sama seperti sebelumnya, turis bersepeda ontel, pedagang minuman dingin, dan bangunan tua yang berdiri diam menyimpan ratusan tahun sejarah. Pak Dharma duduk di bangku kayu sambil membaca koran. Berita pemindahan ibu kota lagi? Tanya Arga sambil duduk di sampingnya. Pak Dharma melipat korannya. Bukan lagi. Ini sudah menjadi kenyataan. Angin sore berhembus melewati halaman Museum Fathahillah. Pak, kata Arga, kalau pusat pemerintahan pindah, apakah Jakarta akan kehilangan perannya? Pak Dharma tersenyum tipis. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan ketika Batavia berubah menjadi Jakarta. Arga menatapnya penasaran. Pak Dharma melanjutkan. Ketika Belanda pergi setelah kemerdekaan, banyak orang berpikir kota ini akan runtuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menunjuk ke arah jalan yang dipenuhi kendaraan modern. Jakarta berkembang jauh lebih besar. Maya yang sedang memotret di dekat air mancur ikut mendengarkan. Setiap kota besar dalam sejarah dunia pernah menghadapi momen seperti ini, lanjut Pak Dharma. Kota bisa kehilangan status politiknya, tapi tetap hidup sebagai pusat ekonomi, budaya, bahkan sejarah. Arga menuliskan kata-kata itu di buku catatannya. Namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Jadi menurut Bapak, Jakarta tidak akan berakhir? Pak Dharma tertawa kecil. Berakhir? Tidak. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Kota seperti Jakarta tidak pernah benar-benar berakhir. Yang berakhir hanyalah satu bab dalam sejarahnya. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid-masjid di sekitar kota tua. Langit Jakarta berubah warna perlahan, dari biru menjadi oranye keemasan. Arga memandang bangunan tua di sekelilingnya. Tempat ini telah melihat banyak perubahan. Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta. 3 nama untuk satu kota yang sama. Sekarang, sebuah perubahan baru sedang mendekat. Ketika ibu kota negara benar-benar berpindah ke Nusantara, Jakarta mungkin tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Namun kota ini tetap memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kota lain. Sejarah. Lapisan waktu yang terus bertumpuk selama berabad-abad. Dan bagi Arga, cerita tentang Jakarta masih jauh dari selesai. Karena perubahan terbesar mungkin baru akan terlihat ketika pemerintahan benar-benar mulai pergi dari kota ini. Saat pemerintahan mulai pergi, musim hujan mulai datang ke Jakarta ketika perubahan yang selama ini hanya terdengar sebagai rencana akhirnya benar-benar terlihat di depan mata. Langit pagi di kawasan Monumen Nasional tampak kelabu. Awan tebal menggantung di atas kota yang selama puluhan tahun menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Di sekitar lapangan luas itu, aktivitas masih berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa gedung kementerian tampak lebih sepi.
Mobil dinas yang dulu selalu memenuhi area parkir kini mulai berkurang. Truk-truk besar terlihat keluar masuk membawa tumpukan dokumen, peralatan kantor, dan kotak arsip yang akan dipindahkan secara bertahap ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bagi banyak orang Jakarta, momen itu terasa seperti melihat sebuah zaman perlahan berpindah tempat. Pagi itu Arga berdiri di depan salah satu gedung kementerian bersama Maya. Kamera Maya terus bergerak, menangkap setiap detail yang menurutnya penting. Ini sejarah, kata Maya pelan. Arga menatap pintu gedung yang terbuka lebar. Beberapa pegawai keluar sambil membawa kotak besar. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang terlihat ragu. Raka juga pindah minggu ini, kata Arga. Tak lama kemudian, Raka muncul dari pintu gedung dengan tas kerja di tangan. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tetap tersenyum ketika melihat Arga dan Maya. Jadi benar juga ya, kata Arga. Raka mengangguk. Mulai bulan depan aku sudah harus bekerja di Nusantara. Maya segera mengangkat kameranya dan memotret momen itu. Klik. Bagaimana rasanya meninggalkan Jakarta? Tanya Arga. Raka memandang sekelilingnya. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti biasa, kendaraan terus melintas, dan pedagang kaki lima tetap berjualan di trotoar. Sulit dijelaskan, jawabnya. Jakarta sudah seperti rumah kedua bagiku. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah Monas. Dulu setiap keputusan penting negara dibuat di kota ini. Rasanya aneh membayangkan bahwa pusat pemerintahan akan berada ribuan kilometer dari sini. Hujan rintik mulai turun perlahan. Orang-orang membuka payung atau berlari mencari tempat berteduh. Arga, Maya, dan Raka berjalan menuju sebuah warung kopi kecil di sudut jalan. Tempat itu sering mereka datangi ketika meliput berita di kawasan pemerintahan. Di dalam warung, televisi menayangkan laporan langsung tentang pembangunan ibu kota baru. Pembangunan tahap pertama kota Nusantara terus berjalan. Gambar di layar menunjukkan jalan lebar yang baru dibangun, gedung pemerintahan yang masih dalam tahap konstruksi, dan hutan hijau yang mengelilinginya. Tempatnya terlihat sangat berbeda dengan Jakarta, kata Maya. Raka tertawa kecil. Di sana masih sangat sunyi. Tidak ada macet, tidak ada keramaian seperti di sini. Arga menatap layar televisi dengan serius. Ia membayangkan bagaimana para pejabat, pegawai negeri, dan lembaga negara perlahan-lahan akan berpindah ke kota baru itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun Jakarta tidak lagi menjadi pusat kekuasaan negara. Sore hari, Arga kembali mengunjungi Pak Dharma di kota tua Jakarta. Hujan baru saja berhenti. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala. Pak Dharma berdiri di depan Museum Fathahillah, memandang bangunan tua yang telah menjadi saksi banyak perubahan. Sudah mulai ya? Tanya Pak Dharma ketika Arga mendekat. Arga mengangguk. Beberapa kantor sudah memindahkan arsip. Raka juga akan berangkat minggu depan. Pak Dharma menarik napas panjang. Begitulah sejarah berjalan. Maya yang ikut datang kemudian memotret suasana lapangan yang mulai sepi. Sepeda ontel yang biasa disewakan turis masih berjajar, tetapi jumlah pengunjung tidak sebanyak biasanya karena hujan. Pak, kata Arga, menurut Bapak, apakah Jakarta akan berubah drastis setelah ini? Pak Dharma memandang langit malam Jakarta yang dipenuhi cahaya gedung-gedung tinggi. Jakarta sudah terlalu besar untuk bergantung pada status ibu kota, katanya. Ia menunjuk ke arah jalan raya yang dipenuhi kendaraan. Lihatlah kota ini. Perdagangan, bisnis, media, hiburan, semuanya ada di sini. Arga memahami maksudnya. Jakarta mungkin akan kehilangan sebagian perannya sebagai pusat pemerintahan. Namun kehidupan kota ini terlalu kuat untuk berhenti begitu saja. Angin malam berhembus pelan di lapangan kota tua. Di kejauhan, suara kapal terdengar dari arah pelabuhan Sunda Kelapa, tempat sejarah Jakarta pernah dimulai berabad-abad lalu. Arga berdiri diam sejenak. Ia sadar bahwa perubahan yang sedang terjadi bukanlah akhir dari cerita Jakarta. Ini hanyalah awal dari sebuah babak baru. Namun pertanyaan besar masih tersisa. Ketika seluruh pemerintahan akhirnya benar-benar pindah ke Nusantara, akan menjadi seperti apakah Jakarta? Apakah kota ini tetap menjadi jantung kehidupan Indonesia? Atau perlahan berubah menjadi kota yang hidup dari kenangan sejarahnya? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin baru akan terlihat ketika hari yang paling menentukan tiba.
Hari ketika Jakarta resmi tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta setelah ibu kota pindah. Pagi itu Jakarta terasa berbeda dari biasanya. Langit cerah tanpa awan menggantung di atas gedung-gedung tinggi yang selama puluhan tahun menjadi simbol pusat pemerintahan Indonesia. Jalan-jalan utama tetap ramai seperti biasa, kendaraan terus bergerak tanpa henti, dan suara kota yang khas masih memenuhi udara. Namun hari itu adalah hari yang tidak biasa. Hari ketika Indonesia secara resmi memulai babak baru sejarahnya. Pusat pemerintahan negara kini telah berpindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Di kawasan Monumen Nasional, suasana pagi terlihat tenang. Tidak ada lagi konvoy kendaraan pejabat yang dulu sering melintas. Gedung-gedung kementerian yang mengelilingi kawasan itu kini tampak lebih sepi. Sebagian kantor sudah dipindahkan. Sebagian lainnya berubah fungsi. Namun kota ini tetap hidup. Di sebuah bangku taman dekat Monas, Arga duduk sambil menatap tugu yang menjulang tinggi di tengah lapangan. Di tangannya ada buku catatan yang selama berbulan-bulan ia isi dengan cerita tentang perubahan Jakarta. Di sampingnya, Maya sedang memotret suasana pagi. Sejarah akhirnya benar-benar berubah, kata Maya pelan. Klik. Kamera menangkap gambar Monas dengan latar gedung-gedung Jakarta yang masih berdiri megah. Arga mengangguk pelan. Beberapa bulan terakhir terasa seperti menyaksikan sebuah kota melewati masa peralihan yang panjang. Banyak pegawai pemerintah sudah pindah ke Nusantara. Beberapa kantor besar yang dulu penuh aktivitas kini lebih sunyi. Namun anehnya, Jakarta tidak terlihat seperti kota yang kehilangan kehidupan. Sebaliknya, kota ini tetap bergerak seperti biasa. Pedagang kaki lima masih berjualan. Karyawan kantor masih berangkat kerja. Kereta dan bus masih dipenuhi penumpang. Jakarta tetap menjadi kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Tak lama kemudian seseorang datang mendekat. Masih menulis cerita tentang kota ini. Arga menoleh dan tersenyum. Itu Raka. Ia baru saja kembali ke Jakarta untuk urusan pekerjaan dari Nusantara. Bagaimana kehidupan di sana? Tanya Arga. Raka duduk di bangku yang sama. Berbeda sekali dengan Jakarta, katanya. Di sana masih terasa seperti kota yang sedang tumbuh. Ia memandang sekeliling lapangan Monas. Sedangkan Jakarta, terasa seperti kota yang sudah matang. Maya tertawa kecil mendengar kalimat itu. Tak lama kemudian Pak Dharma juga datang berjalan perlahan dari arah trotoar. Usianya semakin tua, tetapi langkahnya masih mantap. Jadi, akhirnya terjadi juga, kata Pak Dharma. Ia memandang Monas lama sekali, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Pak, kata Arga, apakah ini akhir dari sejarah Jakarta sebagai ibu kota? Pak Dharma tersenyum. Tidak. Ia duduk di bangku dan menatap kota di sekelilingnya. Ini hanya akhir dari satu peran. Angin pagi berhembus lembut di lapangan. Pak Dharma melanjutkan dengan suara tenang. Jakarta pernah menjadi pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa. Lalu berubah menjadi Batavia, pusat kekuasaan kolonial. Setelah kemerdekaan, kota ini menjadi Jakarta, ibu kota negara. Ia berhenti sejenak. Sekarang Jakarta berubah lagi. Arga mendengarkan dengan serius. Namun satu hal tidak berubah, kata Pak Dharma. Kota ini selalu menemukan cara untuk terus hidup. Di kejauhan, suara kereta melintas terdengar dari arah stasiun. Langit Jakarta semakin terang. Arga menutup buku catatannya. Ia akhirnya mengerti sesuatu yang sejak awal ia cari jawabannya. Jakarta tidak pernah benar-benar ditentukan oleh statusnya sebagai ibu kota. Kota ini lebih dari sekadar pusat pemerintahan. Jakarta adalah pusat ekonomi, pusat budaya, pusat cerita bagi jutaan manusia yang hidup dan bekerja di dalamnya. Maya mengangkat kameranya sekali lagi. Klik. Foto itu menangkap 4 orang yang duduk di bangku taman dengan latar Monas yang megah. Sebuah momen kecil dalam perjalanan panjang sejarah sebuah kota. Arga berdiri dan memandang sekelilingnya. Kendaraan terus bergerak. Orang-orang berjalan menuju aktivitas mereka. Jakarta tetap hidup seperti biasa. Ia tersenyum kecil. Karena kini ia tahu jawaban dari pertanyaan yang sejak awal menghantuinya. Sejarah Jakarta tidak berakhir ketika ibu kota pindah. Sebaliknya, sejarah kota ini baru saja membuka babak baru.
Perpindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara menandai babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Namun bagi Jakarta, perubahan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kota yang pernah bernama Sunda Kelapa, lalu Batavia, hingga akhirnya menjadi Jakarta ini telah berkali-kali bertransformasi mengikuti zaman. Bagi Arga, Maya, Raka, dan Pak Dharma, perjalanan menyaksikan perubahan kota ini membuka satu pemahaman penting. Sebuah kota tidak ditentukan hanya oleh statusnya sebagai ibu kota, tetapi oleh kehidupan, sejarah, dan jutaan cerita manusia yang tumbuh di dalamnya. Meski pusat pemerintahan kini berada di Nusantara, Jakarta tetap berdiri sebagai jantung ekonomi, budaya, dan kenangan sejarah Indonesia. Gedung-gedung tua di kota tua, kapal-kapal di Sunda Kelapa, dan kemegahan monumen nasional akan selalu mengingatkan bahwa kota ini pernah menjadi pusat perjalanan bangsa. Karena pada akhirnya, sejarah Jakarta tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya terus berubah dan melanjutkan kisahnya dalam babak yang baru.